dan bersatu dalam perbedaan, berdamai dalam keberagaman untuk Wonosobo Ramaham Sobiasan Papin Tujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sini, masuk sini. Wih, keren. WhatsApp. Gimana kabarnya, Mas? Ya alhamdulillah baik-baik aja sih, Mas. Ini lagi break nih. Ya tadi kita udah nyaksiin bareng-bareng ya. Tadi kan kita udah siaran terus kita break sebentar lah. Biasa kalau siaran mah ada breaknya, masa ngomong terus ya. Ininya mumbluk gitu. Soalnya aku pengen ini nih, Mas. Gimana? Minta waktunya Mas Obit bentar. Oh gitu. Ngobrol gitu. Boleh. Yuk, boleh. Tapi kayaknya kalau di sini agak sedikit audio mungkin ya. Gimana kalau misalkan kita ke depan aja? Oke. Ayo. Yuk. Ayo, Mas. BTW, gimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah, Mas, baik-baik aja sih. Sejauh ini selain gimana? Siaran gitu, sibuk apa aja, Mas? Kalau sejauh ini sih ya kesibukanku gimana ya sibuk enggak, tapi ya juga rada sibuk juga sih. Sekolah iya masih di SMP Tasawuf Al-Quran Kaliber Mojo Tengah Wonosobo. Kemudian satunya lagi masih jadi pengajar juga sih ya di TPQ, salah satu Taman Pendidikan Al-Quran lah kayak gitu. Terus siaran masih kayak tadi kamu udah lihat ya, Mas ya. Nah, terus apalagi ya? Ya masih sebatas kalau ada jualan-jualan sedikit ya masih lah, beberapa jualan karya lah, ada salah satu karya buat kaligrafi dari kaca gitu sih. Ini nih, Mas, mumpung backgroundnya bagus nih, kan banyak Betul, Mas. mungkin sobat-sobat kawan-kawan muda tuh banyak yang belum kenal sama Mas Robit. Sedikit kenalan dulu lah ke kawan-kawan muda, kayak siapa Mas Robit ini, terus apa pekerjaannya, lalala gitu. Jadi kawan muda, jadi perkenalkan nama saya Ahmad Robit Hasan. Biasa dipanggilnya Robit gitu ya, tapi kalau di radio itu Obi. Jadi Obi nama udara saya. Kebetulan saya memang seorang penyiar di radio milik pemerintah juga sih ya, RSPD kalau zaman dahulu. Kalau sekarang namanya Radio Pesona Wonosobo. Kemudian kebetulan saya juga masih beraktivitas kayak tadi yang saya sudah perkenalkan ke Mas yang ada di depan saya ini ya. Ini masih ya berkutat di dunia pendidikan formal, kemudian juga yang non formal, semacam Taman Pendidikan Al-Quran ya. Kalau yang formalnya itu di sekolah menengah pertama swasta yang ada di Kalibeber juga. Kemudian yang lain paling cuman iseng-iseng sih. Ini buat ya kaligrafi dari kaca lah, semacam kayak gitu sih. Keren. Susah nggak sih, Mas, jadi penyiar itu? Jadi penyiar itu sebetulnya pekerjaan tapi juga hobi sih. Jadi kalau bisa kalau dirasa susah yo nggak terlalu, tapi masih butuh pembelajaran juga, yang artinya bukan karena hobi terus langsung jorke itu enggak, tapi butuh pembelajaran jadi ya susah gampang gitulah. Terus gimana sih sebagai seorang penyiar gitu menanggapi pandemi yang ada sekarang? Penyiar dan pandemi ya. Kalau menurut saya dengan adanya pandemi justru malah kalau buat pendengarnya ya kayaknya agak sedikit meningkat, Mas, karena kita kan disuruh untuk work from home ya, ataupun suruh di rumah aja gitu kan. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu malah banyak yang dengerin daripada sebelum pandemi, karena mungkin kebiasaan di rumah kan ya, entah itu YouTube-an, kalau YouTube bosan mestinya langsung ke arah yang lain lah. Saya langsung mengusulkan untuk radio, mereka mau mendengarkan kayak gitu sih. Tapi untuk yang lain ini susahnya kalau misalkan kita talkshow, Mas. Jadi kalau misalkan talkshow itu sekarang kan agak dibatasi nih, nggak boleh banyak-banyak, kemudian juga jaga jarak dan sebagainya. Kadang narasumber itu bisa dikatakan harus kita benar-benar pilih-pilih, sama ya harus memakai protokol kesehatan sih, Mas. Kalau enggak kita juga rentan sih sama yang namanya corona gitu kan. Mas Obi merasa terganggu nggak sih dengan adanya pandemi corona ini? Kalau saya ya secara pribadi terganggu, Mas. Ya karena dengan aktivitas saya yang ya sebetulnya dibilang banyak, dibilang sedikit nggak terlalu sedikit juga sih. Yang artinya memang banyak juga.
Ya tentunya berpengaruh Mas ya, apalagi kalau misalkan oke lah di penyiar karena saya punya program kan namanya Suara Santri. Suara Santri sekarang ini agak sedikit mandek ya karena tim saya itu kan pondok, dari teman-teman pondok. Yang keduanya narasumbernya juga kebanyakan dari pondok. Sementara kalau pandemi ini kan beberapa pondok disuruh untuk karantina dahulu ataupun lockdown lah karena untuk membatasi aktivitas mereka di luar. Kan rentan juga ya yang namanya komunal. Jadi kegiatan talkshow saya agak sedikit berhenti. Kemudian untuk pendidikan saya di sekolah swasta juga ya terganggu juga, harus dari online. Kemudian untuk kalau TPQ sih alhamdulillah kemarin kita baru saja untuk berkoordinasi sama Satgas dari kelurahan, alhamdulillah diperbolehkan tapi dengan memang protokol kesehatan. Jadi enak sih, tapi untuk yang kaligrafi ini memang agak sedikit terganggu juga sih. Sedikit pick up lain dong Mas dari Yuk kita sambil jalan juga lah. Sebagai seorang pembawa penyiar radio gitu. Gimana cara kayak membuka gini dikit-dikit lah. Biasanya gimana kita Oke. Kalau signature-nya dari Mas Obi? Biasanya ya, kalau untuk pembukaan ini kan sesuai dengan SOP dari perusahaan. Ada tagline-nya tersendiri. Kalau misalkan zaman dahulu sebelum pandemi itu kadang-kadang lupa kalau misalnya nggak langsung di studio sih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman untuk Wonosobo Ramaham. Itu untuk sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi ini tagline dari perusahaan agak lain. Jaga diri, tingkatkan empati di tengah pandemi. Saya biasa kita berada di sajian apa gitu misalkan. Jadi ya dibuatnya itu kayak semacam apa ya, kalau misalkan dari perusahaan kita sudah kebiasaan masuk, tapi misalkan sudah di luar kadang-kadang lupa. Terus yang namanya WhatsApp dari radio juga kadang-kadang gitu, Mas nomornya radio sih berapa, kalau di sini nih misalkan di sini aku lupa nih, tapi kalau misalkan di studionya sudah jadi satu semacam satu paket gitu, satu paket dari siaran gitu sih Mas. Yuk jalan lagi. Tadi itu kan dampak pandemi dari sisi profesional ya, sebagai kayak pekerjaan gitu. Tapi kalau dari keseharian Mas Obi sendiri tuh ada perbedaan nggak sih? Selama pandemi ya? Kalau dari saya sih ada sih sedikit perbedaannya, karena yang jelas kalau biasanya saya aktivitasnya ke sana kemari mencari alamat, sekarang ini harus benar-benar dari rumah ya, harus dari rumah. Kemudian juga apapun dilakukan dari rumah kecuali siaran. Kalau siaran masih, kalau sekolah swasta paling cuman piket-piket, kalau TBK ya masih. Tapi untuk pekerjaan di luar ya ataupun di lapangan harus benar-benar terganggu, harus benar-benar jaga jarak juga. Apalagi kalau misalkan kondisinya sedang tidak fit, yo betul-betul harus benar-benar di-cut untuk kegiatannya gitu sih. Kan banyak nih hal-hal yang terdampak dari hidup Mas Obi, baik secara personal maupun secara profesional. Gimana sih Mas Obi bangkit dari pandemi ini? Yang pertama, aku biasanya cari tahu dulu apa sih yang namanya corona, dampaknya apa sih, kemudian gimana caranya agar kita bisa up gitu dari pandemi ini. Yang menurutku itu yang menjadi semacam kayak obat bagi pribadiku itu, corona ini kan imunitas ya, menyerangnya itu kan imunitas tubuh. Jadi kalau misalkan imunitas kita ataupun cenderung kita tidak fit, otomatis tanda kutipnya bisa terserang yang namanya corona. Jadi saya benar-benar menjaga mood saya, kemudian juga menjaga pola makan sama olahraga saya juga, biar imunitasnya itu tinggi. Terus yang keduanya, jangan sampai kita menerima informasi dari media itu kita tertekan. Buatlah informasi itu sebagai sebatas informasi aja, terus jadikan itu juga sebagai motivasi agar kita bisa hidup sehat gitu loh. Kalau misalkan kita terlalu tertekan, kita malah jadi kepikiran, akhirnya down, justru malah terkena panik sendiri gitu kan. Terus yang penting kita bahagia, itu kuncinya, bahagia sama senyuman itu bisa membuat mood kita tambah ceria, imunitas kita juga semakin meningkat. Itu kalau dari saya sendiri sih kayak gitu Mas. Lalu hal positif apa sih yang bisa Mas Obi pelajari dari adanya pandemi ini? Hal positif apa yang bisa aku pelajari ya? Banyak. Kalau kita ngomongin terkait dengan COVID, Corona itu kan bisa diambil dari beberapa angle ya, beberapa latar belakang atau sudut pandang juga.
Kalau sudut pandangnya dari pendidikan, yang jelas ini menjadikan siswa itu mandiri mereka. Gimana caranya harus benar-benar mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang diharapkan, kemudian pemahamannya juga dari diri sendiri, kemudian orang tuanya juga sama. Lalu hal positif selanjutnya juga ketika kita siaran lah, itu ya tadi yang aku sebutin ya. Jadi banyak juga yang mendengarkan radio. Kalau dulu katanya wah radio itu udah jadul dan lain sebagainya, ternyata sekarang malah justru semakin meningkat gara-gara corona. Terus untuk yang lain ya karena adanya hal seperti ini di agama pun sama, yang tadinya ternyata itu kok berbeda sih caranya dengan B gitu kan. Kalau sekarang hampir disamakan semua, ternyata terpatahkan gara-gara corona. Itu hal positifnya sih kayak gitu. Jadi semacam kita harus bisa saling mengerti satu sama lain gitu sih. Aku senang sih kayak Mas Obi kayak melihat si pandemi ini tuh kayak dari berbagai sudut pandang, bisa dari radio, bisa dari sebagai pengajar gitu. Terus aku pengen tahu dong semangat apa yang bisa Mas Obi bagikan kepada teman-teman kawan muda yang sekarang lagi nonton. Oke, semangat apa yang bisa aku berikan? Satu, yang pertama adalah kita masih diberikan umur. Kita masih di sini kan masih kita bisa lihat ya, saya, kamu masih bisa berbicara dan sebagainya. Itu manfaatkan betul-betul kesehatan kita, hidup kita untuk hal-hal yang lebih baik. Adapun nanti ketika kita terkena penyakit, katakan corona itu kan bukan kejahatan ya, tapi penyakit ya. Itu harus satu sama lain itu benar-benar memberikan semangat gitu. Jangan gara-gara satu terkena corona, wah hati-hati dia corona tuh. Tidak selamanya dia akan corona. Dan ketika sudah sehat ya kita pun sama. Yang keduanya, kita muda otomatis punya pandangan banyak. Manfaatkan pandangan-pandangan itu dengan kita ambil beberapa literasi, dan manfaatkan juga ketika kita masih di dalam pandemi ini, work from home dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin di kantor, kalau mungkin kita di lapangan, mungkin akan tersita waktu untuk hal-hal yang itu. Tapi untuk hari ini kita bisa manfaatkan untuk keperluan mandiri kita ya, mengambil literasi dari berbagai media buat pengetahuan kita, dan kita bisa membuat suatu hal kreativitas yang mungkin bagi kita itu tidak mungkin tapi bisa menjadi nyata gitu ya. Oke deh, senang banget sih aku kayak bisa sharing gitu sama Obi. Ya, sama juga. Aku pengen terima kasih karena apa ya, waktu kita kan cuman emang dibatasin beberapa menit aja untuk video ini. Oke. Kawan muda kan bisa dengerin di podcast juga nih cerita lebih dalam tentang Mas Obi. Nah, untuk kawan-kawan muda yang ingin mengenal lebih jauh tentang Mas Obi, bisa kontak Mas Obi di mana sih? Oke, bisa kontak. Ini WhatsApp boleh? Boleh, WhatsApp boleh, IG boleh. Oke, kalau Instagramku namanya Obi Hasan @obihasan OBYHASAN 07. Itu Instagramku. Kemudian untuk Facebook Ahmad Robit Hasan AKHMADROOBITHKHASAN. Tuh ya. Terus untuk nomor WhatsAppku enggak. Boleh. Kita boleh sharing kok ya. Di 088125444707. Tapi kalau misalkan nanti boleh di-tweet. Enggak, boleh kok. Kalau Twitter Obihasan sama juga. Telegram nomornya WhatsApp juga. Gitu. Akhirnya lupa kayak WA pesan. Enggak, aman. Oke Mas, thank you untuk waktunya. Kita sambung lagi nanti di podcast. Oke. Siap. Thank you buat kawan-kawan muda yang udah nonton. Thank you juga, jangan Mas. lupa follow Wonosobo Muda di semua platform jejaring sosialnya, dan juga Indika Foundation di semua platform jejaring sosialnya. So see you Mas, thank you so much. Oke, siap. Thank you. Oke, bye. Dadah.